Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evisa Dina Ayuning Tias. Dari kelas 1 PK2 akan menjelaskan mata kuliah pengantar manajemen tentang perencanaan. Apa itu perencanaan? Pengertian perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai di masa depan, serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pengertian perencanaan atau planning dapat juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Perencanaan adalah salah satu fungsi dari manajemen yang paling penting di mana di dalamnya terdapat aktivitas mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi. Perencanaan diperlukan dan terjadi dalam berbagai bentuk organisasi, sebab perencanaan ini merupakan proses dasar manajemen di dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan. Yang pertama, hubungan perencanaan dengan fungsi lain dalam manajemen. Perencanaan adalah fungsi yang paling dasar dari fungsi manajemen lainnya. Fungsi perencanaan dengan fungsi-fungsi serta kegiatan manajerial lainnya adalah saling berhubungan, saling tergantung, dan saling berinteraksi. Pengorganisasian dan penyusunan personalia. Pengorganisasian adalah proses pengaturan kerja bersama sumber daya keuangan, fisik, dan manusia dalam organisasi. Contohnya, penyusunan personalia organisasi tak akan dapat tersusun secara efektif tanpa perencanaan personalia. Yang kedua, pengarahan. Fungsi pengarahan selalu berkaitan erat dengan perencanaan. Perencanaan menentukan kombinasi yang paling baik dari faktor-faktor produksi, kekuatan-kekuatan yang dimiliki, sumber daya, hubungan-hubungan yang diperlukan untuk mengarahkan dan memotivasi karyawan. Yang ketiga, pengawasan. Perencanaan dan pengawasan saling berhubungan erat sehingga sering disebut sebagai kembar siam dalam manajemen. Pengawasan adalah penting sebagai produk perencanaan efektif dan sebagai kriteria penilaian pelaksanaan kerja terhadap rencana. Pengawasan juga menjadi bagian dari rencana baru. Yang kedua, perencanaan strategis dan operasional. Perencanaan operasional adalah perencanaan jangka pendek yang dirancang untuk menerjemahkan rencana jangka panjang ke dalam serangkaian kegiatan yang lebih rinci. Perencanaan operasional merupakan terjemahan sekaligus penunjang rencana jangka panjang. Perencanaan operasional dibuat untuk dilaksanakan untuk keperluan tindakan-tindakan kemudian dan seterusnya, bukan kegiatan yang telah dilaksanakan. Tujuan operasional diturunkan dari tujuan dan rencana taktis. Rencana operasional lebih sempit dengan jangka waktu yang lebih pendek dan melibatkan manajemen tingkat bawah. Rencana operasional ada dua macam, yaitu rencana tunggal dan rencana standing. Rencana tunggal adalah rencana yang dilakukan untuk sekali pakai untuk aktivitas tidak berulang. Contohnya, ketika perusahaan merencanakan ekspansi, pembuatan pabrik baru, penarikan tenaga kerja baru, penyusunan anggaran, penyusunan proyek, dan penyusunan program. Yang kedua, rencana standing. Rencana standing yang bisa dipakai berulang-ulang. Untuk aktivitas yang berulang, rencana standing bisa menghemat waktu dan tenaga. Karena rencana standing ini bisa dipakai atau diterapkan pada situasi yang sama, contoh penyusunan kebijakan, penyusunan SOP atau prosedur standar, dan penyusunan aturan. Yang ketiga, langkah-langkah membuat rencana operasional. Rencana operasional umumnya merupakan turunan terjemahan atau pengejawantahan dari tujuan umum perusahaan dalam rentan waktu tertentu. Perencanaan operasional biasanya disusun untuk 1 tahun anggaran. Berikut langkah-langkah. Yang pertama adalah tentukan hal-hal pekerjaan atau tugas-tugas apa saja yang akan dikerjakan. Dan yang kedua, tunjukkan siapa yang akan mengerjakan penulisan surat itu dan cantumkan namanya. Pilih orang yang tepat dan komponen. Tetapkan waktunya, kapan mulai dan kapan harus tuntas. Yang ketiga, hitung biaya yang dibutuhkan dengan cermat. Yang keempat, tetapkan poin-poin yang dikontrol. Yang kelima, pikirkan cara memonitor
atau mengawasi pekerjaan itu. Yang keempat adalah perencanaan strategik. Perencanaan strategik adalah proses dalam pemilihan tujuan organisasi, penentuan strategi, penentuan program-program strategi, penetapan metode-metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijaksanaan telah diimplementasikan. Perencanaan strategi juga merupakan proses perencanaan jangka panjang yang disusun untuk mencapai tujuan organisasi. Ada 3 alasan yang menunjukkan pentingnya perencanaan strategis. Yang pertama, perencanaan strategis memberikan kerangka dasar bagi perencanaan-perencanaan lainnya. Yang kedua, pemahaman terhadap perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya. Perencanaan strategis merupakan titik permulaan bagi penilaian kegiatan manajer dan organisasi. Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, termasuk modal dan sumber daya manusia untuk mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis bisnis dapat digunakan dalam proses ini, misalnya analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weaknesses atau kelemahan, opportunities peluangan, dan threat ancaman. Analisis SWOT adalah mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama ke dalam daftar yang terorganisir dan bisanya disajikan dalam bilah-bilah kisi-kisi yang sederhana. Yang kedua, analisis PEST. PST adalah singkatan dari political politik, ekonomi, sosial, dan teknologikal atau teknologi. Jadi, dapat dikatakan bahwa analisis PEST ini adalah analisis atau alat perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi dampak dari faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi terhadap suatu proyek. Yang ketiga, analisis STR. Analisis STEL adalah suatu teknik dalam manajemen strategis yang digunakan untuk melihat faktor-faktor lingkungan luar, eksternal bisnis yang berpengaruh terhadap suatu hal, seperti proyek, perusahaan, masalah, dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan environment. Yang pertama adalah politik. Faktor politik meliputi hukum yang berlaku, kebijakan pemerintah, dan aturan formal atau informal di lingkungan perusahaan. Contoh, kebijakan pajak dan peraturan daerah. Yang kedua, ekonomi. Faktor ekonomi meliputi semua faktor yang memengaruhi daya beli dari customer dan memengaruhi iklim berbisnis suatu perusahaan. Contoh, standar nilai tukar, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, sosial. Faktor sosial meliputi semua faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan dari pelanggan dan memengaruhi ukuran dari besarnya pasar bunga yang ada. Contoh, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat pertumbuhan penduduk, kondisi lingkungan sosial, dan lingkungan kerja. Yang keempat, teknologi. Faktor teknologi meliputi semua hal yang dapat membantu dalam menghadapi tantangan bisnis dan mendukung efisiensi proses bisnis perusahaan. Contoh, penemuan dan pengembangan baru biaya dan penggunaan teknologi, perubahan dalam ilmu pengetahuan, dan dampak dari perubahan teknologi. Yang ini selanjutnya terakhir, environment atau faktor lingkungan dapat digunakan ketika melakukan perencanaan strategis atau mencoba memengaruhi keputusan pembeli seperti faktor lokasi geografis. Faktor legal merupakan pengaruh hukum seperti perubahan undang-undang yang ada atau yang akan datang. Contoh, kesehatan dan keselamatan, arahan kerja, hak asasi manusia, tata kelola perusahaan, dan tanggung jawab lingkungan. Kriteria penilaian efektivitas rencana. Ada beberapa kriteria dapat digunakan untuk menilai efektivitas perencanaan, yaitu mencakup yang pertama, kegunaan, ketetapan dan
objektivitas, yang ketiga ruang lingkup, yang keempat aktivitas biaya, yang kelima akuntabilitas, yang keenam ketepatan waktu. Yang pertama, kegunaan. Agar berguna bagi manajemen dalam fungsi-fungsinya yang lain, suatu rencana harus fleksibel, stabil, berkesinambung, dan sederhana. Fleksibel adalah esensi bagi kesuksesan perencanaan strategik. Dan yang kedua, ketetapan objektivitas. Rencana-rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkasan, nyata, dan akurat. Yang ketiga, ruang lingkup. Perencanaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan, kepaduan, dan konsistensi. Yang keempat, efektivitas biaya. Efektivitas biaya perencanaan adalah menyangkut waktu, usaha, dan aliran dana yang digunakan. Yang kelima, akuntabilitas. Ada dua aspek akuntabilitas perencanaan, yaitu tanggung jawab atas pelaksanaan perencanaan dan tanggung jawab atas implementasi rencana. Suatu rencana harus mencakup keduanya. Dan yang keenam, ketepatan waktu. Selanjutnya, praktik membuat rencana. Langkah-langkah dalam menyusun perencanaan adalah: yang pertama, merumuskan misi tujuan. Yang kedua, memahami keadaan saat ini. Yang ketiga, mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat tercapainya tujuan. Yang keempat, menyusun rencana kegiatan untuk mencapai tujuan. Terima kasih. Itu penjelasan tentang dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.